Pernah kepikiran nggak, apa sih bedanya antara sekedar percaya sama menjadi pengikut sejati? Kali ini, kita akan menyelami sebuah teks teologis yang, jujur aja, cukup menantang pemahaman kita tentang iman Kristen, dan membahas mengapa perbedaan ini adalah inti dari segalanya. Jadi, fokus utama kita kali ini adalah soal ketegangan, ya bisa dibilang ketegangan, antara cuma percaya sama Yesus dan benar-benar jadi pengikutnya. Mungkin kedengarannya mirip ya, tapi menurut sumber yang kita dalami ini, disinilah letak jantung dari iman yang sejati. Sumber ini punya argumen yang menarik nih. Katanya, buat banyak orang, perjalanan iman itu mandek, berhenti di status orang percaya aja. Padahal, seharusnya itu tuh baru garis start, titik awal buat sebuah komitmen yang jauh-jauh lebih dalam. Nah, menurut materi ini, tujuan utamanya itu bukan cuma nambahin jumlah orang di gereja, bukan sekedar penambahan, tapi tujuannya adalah mereproduksi murid-murid, orang-orang yang bakal nerusin pekerjaannya. Jadi ini pergeseran paradigma, dari sekedar nambah jadi melipat gandakan. Beda banget kan? Nah, kutipan ini nih, bener-bener nangkep inti dari semua konsep pemuridan. Coba deh perhatiin, Yesus sendiri nggak bilang, datang dan kagumi aku, tapi ikutlah aku. Ini bukan soal jadi fans yang pasif dari jauh, tapi sebuah ajakan untuk terlibat langsung, aktif, dalam sebuah hubungan dan perjalanan bareng dia. Oke, jadi apa sih sebenarnya arti menjadi seorang murid menurut teks sumber kita ini? Apa yang bikin beda dari sekedar pengagum atau simpatisan? Nah, definisinya itu berakar kuat pada satu pernyataan Yesus yang bisa dibilang radikal banget. Sumber kita ini menekankan kalau ini tuh bukan tawaran buat hidup nyaman. Sama sekali bukan. Ini adalah panggilan untuk komitmen total. Inilah jantungnya pemuridan. Oke, mari kita coba bedah ayat ini lebih dalam. Sumber kita memecahnya jadi 3 tindakan kunci, 3 pilar yang mendefinisikan kehidupan seorang murid. Dan ini penting ya, ini bukan menu pilihan yang bisa diambil salah satu aja, tapi satu paket utuh yang nggak bisa dipisahin. Nah, di sini penjelasannya jadi makin dalam. Sumber ini ngasih interpretasi yang keren banget. Pertama, menyangkal diri. Ini bukan berarti kita harus benci sama diri sendiri loh, tapi soal melepaskan kendali, menyerahkan hak kita buat jadi bos atas hidup kita. Kedua, memikul salib. Ini bukan cuma kejadian sekali, tapi keputusan sadar setiap hari buat mematikan ego kita. Dan yang ketiga, mengikuti Yesus. Ini soal hubungan yang aktif, dinamis, bukan sekedar status keanggotaan pasif di sebuah klub. Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Kenapa sih Yesus milih strategi pemuritan yang kayaknya berat banget, menuntut banget? Kenapa nggak milih jalan yang lebih gampang, yang lebih populer, yang bisa narik lebih banyak massa? Sumber ini ngasih 3 alasan strategis. Pertama, karena kerajaan Allah itu cara kerjanya lewat reproduksi, lewat pelipat gandaan, bukan individualisme atau pertunjukan satu orang jagoan. Kedua, para murid inilah yang jadi mesin perubahan di dunia. Dan yang ketiga, tujuannya adalah supaya karakter kita makin mirip sama sang guru, bukan cuma ngerjain tugas buat dia. Jadi ini soal menjadi, bukan cuma melakukan. Ngikutin logika tadi, sumber kita menegaskan satu hal penting. Pemuritan yang asli itu pasti ujung-ujungnya punya misi. Nggak ada ceritanya murid sejati yang cuma diam aja, yang nggak diutus. Jadi ini poin yang krusial banget. Semua proses dibentuk, diubah, ditransformasi, itu semua ada tujuannya yang lebih besar. Bukan buat kita nikmatin sendiri. Pertumbuhan ke dalam itu harus dan pasti akan menghasilkan dampak luar. Dan inti dari misi ini adalah reproduksi. Ayat ini menggambarkannya dengan sangat jelas. Ini tuh kayak lari estafet iman. Apa yang kamu terima, kamu percayakan lagi ke orang lain yang bisa dipercaya. Yang nanti juga akan ngajarin orang lain lagi. Terus menerus. Keren kan? Dan misi ini ternyata komprehensif banget. Bisa dibilang ada 3 lapis. Pertama, jadi saksi hidup lewat cara kita hidup sehari-hari. Kedua, secara sengaja mereproduksi murid lain. Ini soal pelipat gandaan spiritual. Dan ketiga, membawa nilai-nilai kerajaan Allah ke dalam masyarakat, dimanapun kita ditempatkan. Jadi, dampaknya personal, komunal, sekaligus sosial. Dan sebagai penutup, sumber kita ini ngasih penekanan yang kuat banget, Yesus nggak pernah nurunin standarnya. Dia nggak pernah kompromi soal panggilan ini cuma demi dapat lebih banyak pengikut atau jadi populer. Panggilan ini dulu radikal, dan sekarang pun tetap radikal. Slide ini, jujur, benar-benar menohok. Ini membingkai ulang arti kesuksesan dalam iman. Bukan soal seberapa besar pelayanan kita, bukan soal pencapaian yang bisa dilihat orang, tapi soal kematian ego.
Menurut sumber ini, pertarungan terbesar seorang murid itu bukan melawan musuh di luar sana, tapi melawan dirinya sendiri. Nah, buat benar-benar membawa pulang poin ini, materi ini mengubah semua konsep tadi jadi pertanyaan refleksi. Pertanyaan yang sangat pribadi. Ini bukan lagi soal teori di awang-awang, tapi jadi cermin buat kita masing-masing. Di mana sih posisi saya sebenarnya? Apakah saya cuma penikmat berkat atau benar-benar pengikutnya? Dan ini membawa kita ke kalimat penutup yang wow, kuat banget dari sumber ini. Kalimat yang merangkum semua yang udah kita bahas. Kekristenan tanpa pemuridan adalah sebuah kontradiksi. Yesus tidak mati untuk menciptakan pengagum, tetapi murid. Panggilan ini, teman-teman, bukan untuk jadi penonton di tribun, tapi untuk jadi pemain di lapangan, dalam sebuah perjalanan transformasi seumur hidup. Sebuah pertanyaan yang layak kita bawa pulang dan renungkan dalam-dalam.